Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat UBTV, pemirsa program Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang saya muliakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita, paling tidak dalam 3 hal, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga dengan 3 nikmat itu, alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, taraweh kita, tadarus dan tadabbur ayat yang Allah berikan kepada kita, serta zakat dan infak sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kita semua yang senantiasa mencintai dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Sahabat UBTV yang berbahagia, kita telah menjalankan ibadah puasa. Karena itulah maka dalam rangka untuk mencapai tujuan ibadah puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun. Gambaran dari sebuah ketakwaan adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, berakhlak mulia, banyak amal soleh, serta memiliki berbagai prestasi di dalam kehidupan dunia dan juga dalam rangka meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena itulah maka derajat takwa merupakan derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling tinggi, yang paling berkualitas dalam hal ketakwaannya. Karena itulah maka derajat ketakwaan ini merupakan sebuah dambaan bagi setiap insan, setiap manusia. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita meraih derajat ketakwaan itu di dalam kehidupan kita, serta aktualisasinya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itulah maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tentang bagaimana kita melakukan muhasabah selama bulan Ramadan ini dan bagaimana implementasinya setelah Ramadan atau 11 bulan yang akan datang pasca Ramadan. Sahabat UBTV yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam rangka muhasabah diri ini, maka di dalam hasanah tasawuf ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah disebut dengan takholli, yang kedua adalah takhalli, dan yang ketiga adalah tajalli. Takholli adalah satu kegiatan pemurnian
yaitu memurnikan kemanusiaan kita sebagai khalifah di muka bumi dan juga sebagai hamba Allah. Kegiatan pemurnian ini kita lakukan karena di dalam kehidupan ini kita senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia. Kita ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban, baik hakullah, hak dan kewajiban terhadap Allah, maupun juga hak dan kewajiban kepada sesama manusia, yaitu hakul adam. Dalam proses interaksi dan bagaimana kita menjalankan kewajiban ini, tentu ada hal-hal yang barangkali bisa membuat kita melakukan kesalahan maupun segala dosa yang kita lakukan. Karena itulah maka perlu kita melakukan pemurnian terhadap hal-hal yang membuat kita menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin juga menjadi jauh kepada sesama manusia. Karena itulah maka kita perlu melakukan tazkiyatun nafas. Yang perlu kita lakukan dalam tazkiyatun nafas adalah bagaimana kita membersihkan pikiran-pikiran kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang bisa merusak hubungan kita kepada Allah maupun kepada sesama. Yang bisa merusak hubungan kita kepada Allah adalah tindakan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Sedangkan yang bisa merusak hubungan kita kepada sesama adalah sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri manusia, dalam diri kita, seperti sifat ujub, sifat riya, sifat takabur, sifat sombong, dan lain sebagainya, yang semuanya itu mencemari akidah kita, mencemari hati nurani kita, mencemari kalbu kita. Karena itulah maka diperlukan dalam kehidupan ini, yaitu tazkiyatun nafas, dalam bentuk bagaimana kita melakukan muhasabah, kemudian kita bertaubat kepada Allah, dan bagaimana kita nadam, yaitu melakukan penyadaran bahwa Allah adalah, kita harus kembali kepada Allah, kembali kepada derajat kemanusiaan kita. Sahabat UBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam diri manusia itu ada yang namanya akal, kita punya hati nurani, dan juga kita punya emosi. Karena itulah maka dalam rangka tazkiyatun nafas adalah, yang pertama adalah bahwa kita harus mengetahui hal-hal mana yang dianggap sebagai sesuatu yang bisa merusak hakikat serta derajat kemanusiaan kita. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ada sifat-sifat yang seharusnya kita jauhi, yang itu merusak harkat dan martabat kemanusiaan kita, seperti sifat ujub atau sifat sombong, sifat takabur, sifat riya, sifat tamak, dan sifat dengki, yang semuanya itu bisa menurunkan harkat dan martabat kita. Karena itulah maka dengan kita melakukan muhasabah diri, yang pertama kita mengetahui, dan yang kedua kita harus menyadari bahwa segala sifat-sifat buruk yang kalau itu ada di dalam diri kita, bersemayam di dalam diri kita, maka secara tidak kita sadari kadang-kadang kita kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, baik di hadapan Allah maupun juga di hadapan manusia. Tindakan yang tidak terpuji di hadapan Allah adalah tindakan syirik, yaitu menyekutukan Allah.
Tindakan yang tidak terpuji terhadap Allah adalah kita bersuudzon kepada Allah, suudzon billah. Kita menyangka atau mengatakan bahwa Allah itu tidak berpihak kepada kita, takdir itu kejam dan lain sebagainya. Demikian juga tindakan yang tidak terpuji kepada sesama manusia, seperti sifat yang tadi saya sampaikan, sifat riya, ujub, takabur, sombong, dan lain sebagainya. Karena itulah maka setelah kita mengetahui hal-hal yang demikian itu, maka langkah selanjutnya adalah penyadaran bahwa kita sadar bahwa mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang indah dan mana yang tidak indah, mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang tauhid dan mana yang syirik. Dalam rangka tazkiyatun nafas adalah bahwa sebagai manusia yang beriman, kita harus tegas. Kita berpihak kepada kebenaran, kita berpihak kepada kebaikan, kita berpihak kepada keindahan, kita berpihak kepada yang halal, kita berpihak kepada yang tauhid, serta kita tidak ada kompromi terhadap hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang haram, dan hal-hal yang berdimensi atau bermakna kesyirikan. Yang berikutnya adalah setelah kita memiliki kesadaran, maka kita melakukan pertaubatan. Taubat yaitu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala di dalam kehidupan kita ini ada kesalahan-kesalahan. Dengan melakukan pertaubatan, maka insya Allah diri kita, pikiran kita, emosi kita, dan juga hati nurani kita setahap demi setahap menjadi lebih baik, menjadi bersih dan murni. Pikiran kita kita punya pemikiran yang positif atau positive thinking. Kita punya prasangka yang baik, yaitu husnudzon, berprasangka baik, baik kepada sesama manusia maupun juga berprasangka baik kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa dengan demikian, dengan kita melakukan pertobatan, maka insya Allah beban-beban yang selama ini menyelimuti hati kita, menyelimuti perasaan kita, dan menyelimuti akal kita akan hilang di dalam diri kita, sehingga kita menjadi ringan. Setelah itu, setelah kita melakukan pertobatan, maka langkah berikutnya adalah bahwa kita harus melakukan nadam, yaitu satu komitmen untuk senantiasa menjunjung kebenaran, menjunjung keindahan, menjunjung kebaikan, menjunjung yang halal, menjunjung yang tauhid, sementara kita berupaya untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa merusak keimanan serta kemanusiaan kita. Dengan demikian maka dalam diri kita, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah dan juga semakin dekat kepada manusia. Dan selanjutnya adalah dalam rangka tazkiyatun nafas, maka kita perlu melakukan vaksinasi terhadap moral hazard. Sebagaimana virus yang selama ini masih menggelayuti kita, bagaimana kita terhindar dari virus-virus yang bisa menyerang kesehatan kita, maka kita juga harus melakukan vaksinasi terhadap virus-virus yang bisa merusak keimanan kita, virus-virus yang bisa merusak kemanusiaan kita, dan virus-virus yang bisa merusak akhlak kita. Dengan melakukan vaksinasi terhadap moral, terhadap keburukan moral atau vaksinasi moral hazard, maka insya Allah kita menjadi manusia yang bersih, menjadi manusia yang murni, menjadi manusia yang fitri, sebagaimana tujuan berpuasa itu sendiri, yaitu Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada kefitrian, dan kembali kepada kemanusiaan yang sejati. Sahabat UBTV yang berbahagia, insya Allah dengan demikian maka puasa kita menjadi puasa yang fungsional dalam rangka untuk
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus waspada bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahul jaza'u illal ju'i wal atas." Betapa banyaknya orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala sedikit pun kecuali lapar dan dahaga. Sahabat UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah berikutnya adalah kita melakukan tahalli. Tahalli adalah memformat pikiran kita, memformat jiwa kita, dan juga memformat kalbu kita dengan hal-hal yang kebaikan. Cara memformat setelah kita melakukan tahalli, kita melakukan tahalli, yaitu dengan cara mengisi pikiran, mengisi jiwa dan kalbu kita dengan amalan-amalan kebaikan. Amalan kebaikan dalam konteks ini adalah bahwa kita harus senantiasa memiliki cara berpikir yang positif, positive thinking, dan juga jiwa yang senantiasa husnudzon kepada sesama manusia maupun juga husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka inilah maka Islam memberikan petunjuk kepada kita untuk mengamalkan ibadah, baik ibadah yang bersifat ibadah mahdhah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu melakukannya, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Dengan kita melakukan ibadah mahdhah tadi, maka insya Allah pikiran dan jiwa kita senantiasa terisi dengan nilai-nilai kebaikan, senantiasa terisi dalam rangka kita bisa berhablu minallah dan berhablu minannas secara baik dan seimbang. Yang kedua adalah kita harus mengamalkan amalan-amalan ibadah mahdhah yang am, yaitu dengan banyak melakukan zikir, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, membaca zikir, membaca tasbih, membaca sholawat, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian akan mengisi jiwa kita, relung-relung pikiran kita, relung-relung emosi kita, dan juga relung-relung kalbu kita diisi dengan hal-hal yang baik, senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah, dan senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang penting kita lakukan adalah kita perlu membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya adalah Allahumma sholli ala Muhammad atau Sallallahu ala Muhammad. Dengan kita membaca sholawat, insya Allah Allah akan menuntun kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Allah juga akan mengasihi, Allah akan semakin sayang kepada kita, mencurahkan rahmat kepada kita. Dengan kita membaca sholawat, maka Allah menjanjikan kepada kita yaitu kemuliaan pada yaumul qiyamah. Pada saat di mana manusia menghadapi kesulitan, maka kita akan mendapatkan berbagai kemudahan dan kemuliaan. Dan salah satu hal lain yang itu menjadi hikmah dari kita sering membaca sholawat adalah bahwa Allah akan menjanjikan kepada kita derajat yang mulia berupa jannatun naim di akhirat kelak.
Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, dengan aktivitas tahali, maka insya Allah pikiran dan jiwa kita isi dengan hal-hal kebaikan, sehingga ibaratnya setan tidak akan bisa menggoda kita, karena sudah jiwa kita dan pikiran kita tidak kosong, melainkan kita isi dengan hal-hal kebaikan. Yang berikutnya adalah tajalli. Setelah kita menjalankan ibadah bulan Ramadan ini, harapannya adalah ada peningkatan dalam semua aspek di dalam kehidupan manusia. Karena makna bulan Syawal adalah yaitu peningkatan. Setelah kita menjalankan ibadah puasa kita, maka kita harus bisa melakukan transformasi yang lebih baik. Kita mentransformasikan keimanan kita, kita mentransformasikan ketakwaan kita di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita menjadi orang yang bertakwa dalam kehidupan keluarga. Kita menjadi orang yang bertakwa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan buahnya adalah orang yang bertakwa paling tidak memiliki 3 karakter. Yang pertama, dia memiliki karakter spiritualitas yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sehingga dengan demikian maka segala aktivitasnya ada kesadaran dari, oleh, dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minallah, ilallah, ma'allah, muraqabatullah, dan akhirnya alhamdulillah. Inilah karakter spiritualitas, karakter spiritual orang yang berpuasa. Yang kedua adalah karakter moral orang yang berpuasa, yaitu karakter personalnya. Orang yang memiliki karakter personal yang baik adalah orang yang senantiasa memiliki akhlak yang terpuji, baik kepada Allah maupun juga kepada sesama manusia. Dalam dirinya terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang berikutnya adalah karakter sosial. Dia menjadi orang yang dermawan, suka menolong, peduli kepada sesama, serta memiliki jiwa pengasih dan penyayang yang lemah lembut hatinya kepada sesama manusia, menyayangi yang muda dan menghormati yang lebih tua. Yang terakhir adalah dia memiliki karakter profesional, akhlak dalam bekerja, akhlak di dalam kehidupan ini. Setiap manusia pastilah memiliki amanah dan tanggung jawab, sehingga orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki karakter profesional, di mana ketika dia bekerja, dia senantiasa jujur, senantiasa meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan kompetensinya, sehingga dia menjadi orang yang bermanfaat secara luas, dan akhirnya tidak lepas bahwa dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya, umatnya, dan lain sebagainya. Demikianlah hadirin sahabat UBTV yang berbahagia yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.